Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video lanjutan pelajaran ilmu faraid. Dan insya Allah kita akan membahas cara penghitungan secara rot. Jadi ketika kita rot ini maksudnya adalah terjadinya kelebihan harta. Jadi ketika kita menghitung secara normal, penghitungan kepada ahli waris itu ada kelebihan harta, ada sisa harta. Nah, makanya kita harus menggunakan cara rot agar harta warisan itu habis dibagi kepada para ahli waris. Misalnya kita beri contoh begini. Ada yang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya adalah ibu kandungnya, kemudian anak perempuannya, seorang anak perempuan. Ibu ini dia mendapat 1/6. Anak perempuan karena dia satu orang dia mendapat setengah. Misalnya harta 12 juta di sini kita misalkan harta 12 juta. Uang 12 juta. Nah, jika kita menghitungnya secara biasa, maka ada terjadi kelebihan harta. Sini misalnya. 1/6 dengan 1/2 kita cari kelipatan persekutuan terkecil, berarti 6 di sini. 1/6, kemudian 6 kali 1 bagi 2, 3/6. Kita lihat, 3 tambah 1, 4/6. 4/6. Jika langsung kita ini sahamnya, kita langsung kita bagikan di sini. Ini 12 juta. 12 juta uangnya langsung kita kalikan seperti penghitungan biasa. 1/6. 12 bagi 6, 2 juta. Kali 1, berarti 2 juta. 2 juta bagian ibu. 12 bagi 6, 2 juta kali 3, berarti 6 juta. Bagian anak. Kita jumlahkan, 6 juta tambah 2 juta, 8 juta. Sudah terpenuhi nih, ibu dan anak. Ibu dapat 2 juta, anak dapat 6 juta. Tetapi ketika dijumlahkan hartanya 8 juta, padahal ada 12 juta. Berarti ada sisa 12 juta dikurang 8 juta, berarti ada sisa 4 juta di sini. Sisa 4 juta. Nah, kalau kita menghitung secara normal, ada kelebihan harta. Makanya kita menggunakan cara rot. Cara rot itu begini. Seper-6 dengan 1/2. Kelipatan dari 6 dan 2, terkecil adalah 6. Berarti ibu 1/6, anak 3/6. Jadi 4/6. Jadi di sini ini bukan 6 lagi di sini. Jadi 1/4, ganti 4 di sini, taruh 4. 3/4. Nah, dia akan menjadi genap 4/4. Jika di sini sama dengan sini, itu cara penghitungan normal habis hartanya. Jadi harusnya bukan 6 ini di sini, tapi 4. Ini cara rot. 4 ini taruh di sini. Kali 12 juta. Kali 12 juta. 12 juta bagi 4, 3 juta. 3 juta kali 1, 3 juta di sini. Jadi bagian ibu 3 juta. 12 bagi 4, 12 juta bagi 4, 3 juta kali 3, 9 juta. Bagian anak 9 juta. Kita jumlahkan, 9 juta tambah 3 juta, 12 juta. Uang 12 juta, harta warisan, bagian 12 juta. Jadi genap, habis. Nah, inilah yang namanya cara rot. Jadi, saya ulangi, cara rot itu asalnya 1/6 di sini 6. Kalau kita taruh 6 di sini, dia terjadi seperti perhitungan biasa, terjadi kelebihan harta. Makanya di sini 4, 1 tambah 3, 4. 4 ini yang ditaruhkan di sini. Jadi 1/4 dan 3/4, bukan 1/6, 3/6. Jika kita paksakan secara normal yang ini, terjadi
kelebihan harta. Tapi kita menggunakan cara rot. Yang 4 di sini ditaruh di sini. Yang 1/6 menjadi 1/4. 3/6, 3/4. Baru habis hartanya dibagi. Inilah yang dinamakan penghitungan cara rot. Jadi harta warisan habis dibagi pada rot. Dan perlu kita ketahui, rot ini tidak akan terjadi jika ada ahli waris asobah. Jika ada ahli waris asobah, tidak ada rot. Tidak ada cara rot. Karena menerima sisa, berapapun sisanya untuk asobah. Jadi jika ada ahli waris asobah, tidak mungkin ada cara rot. Kemudian, dalam kitab ilmu, kitab waris juga, rot ini tidak boleh kelebihannya diserahkan kepada istri dan suami. Istri, suami tidak dapat rot. Jadi yang perlu kita ingati, jika ada asobah tidak mungkin ada penghitungan cara rot. Kemudian jika ada kelebihan harta, ada ahli waris suami, maka suami tidak mendapat kelebihan harta tersebut. Ataupun istri tidak mendapat kelebihan harta tersebut. Jadi ahli waris selain dari istri dan suami. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon koreksinya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.